silakan. Shalom, shalom. Maaf ya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat setiap firman, kesaksian yang boleh kami dengar di dalam setiap Zoom ini, Tuhan. Kami cuma berserah kepadamu, Tuhan, apa yang menjadi pesanmu buat setiap kami, supaya setiap hari kami berjalan bukan melihat, tapi percaya dengan setiap firman yang kami dengar, karena kami tahu bahwa hanya firman Tuhan yang bisa memerdekakan kami. Firman-Mu yang bisa mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan kembali kepadamu, berkati setiap telinga juga yang mendengar, supaya firman ini boleh tumbuh berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Sebentar ya. Sebenarnya Fran jangan terburu saya yang khotbah karena HP saya ini baterainya lagi lowbat ya. Nggak apa-apa, saya lagi ngecas sebentar ya. Maaf karena posisi saya lagi di luar ya. Jadi tadi itu saya sudah matiin WiFi, ternyata WiFi-nya nyala. Jadi handphone saya yang satu ini habis semua baterainya. Jadi ini aduh saya baru nyalain karena kalau ini enggak nyala saya nggak bisa baca tema khotbahnya. Tapi nggak apa-apa ya. Kita percaya sebelum saya memulai khotbah sambil dengar menunggu proses ini baterai lagi dicas. Kalau saudara dengar kesaksian dari Bu NN, saudara bisa lihat ya betapa hidup ini sebenarnya lewat berproses. Itu sebenarnya arahnya Tuhan itu membawa kita semua itu perjalanannya berhasil. Kita tahu bahwa Bu NN hari ini saya sering ngomong sama Bu NN, kamu jangan takut. Karena kamu sudah keluar lebih dari pemenang. Apa yang engkau sudah dapat hari ini bukan hasil, tapi satu karya keselamatan. Coba kalau enggak lewat suami selingkuh, mungkin dia enggak kembali ke jalannya Tuhan. Dia tetap tinggal dengan imannya bersama suaminya, menikmati kebahagiaannya dunia, tapi dia enggak tahu bahwa semua yang dia lakukan itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman. Tapi ketika dengan proses, berarti anugerah Tuhan itu besar buat Bu NN, supaya dia dan seisi rumahnya selamat. Ya, saya cuma pesan buat Bu NN, walaupun dunia berkata harus cerai, kan kamu nggak diberkati lewat gereja dan sebagainya, tapi percayalah Bu NN, perjuangan Bu NN, istri menguduskan suami itu pasti terjadi. Satu orang selamat, Tuhan juga akan menyelamatkan seisi rumah. Bahkan doa-doa kita dengan menyebut nama suami setiap hari, itu pasti Tuhan akan lakukan. Nggak mungkin anugerah Tuhan itu nggak akan terjadi ya. Kita percaya hari-hari ini, hidup ini semakin nggak mudah. Hidup ini akan semakin terlihat sulit. Makanya siapapun kita yang malam ini ngalami hidup berproses, itu jangan pernah takut seperti khotbah saya 2 hari yang lalu ya. Kita percaya proses itu pasti mendatangkan duka cita kemalangan. Tapi di balik kemalangan orang benar selalu ada kemujuran. Berarti perjalanan hidup kita itu selalu untuk diarahkan berhasil. Kalau namanya mujur itu tidak perlu takut. Nah, malam ini saya akan berkhotbah tentang berproses untuk berhasil. Ya, saudara percaya hari-hari ini kenapa sih kita ini perlu proses? Kenapa? Karena Tuhan itu mau setiap saudara dan saya hari-hari ini mematikan daging. Kita hari-hari ini dijadikan Tuhan itu sebagai ciptaan yang baru. Coba kalau kita nggak ada proses jadi ciptaan yang lama, terus manusia lama, terus manusia lama itu apa? Manusia yang hidup dalam daging, dalam emosi, ya, dalam hawa nafsu. Saudara cuma hidup dengan kepentingan kehendak saudara sendiri. Tapi dengan proses tujuan Tuhan seperti yang seringkali saya ucapkan, ya.
Sering kali kita dari dulu waktu kita zona nyaman, pengharapan kita sama Tuhan itu selalu, "Tuhan berkati aku, Tuhan pulihkan aku, Tuhan aku mau beli rumah, aku mau beli mobil," dan sebagainya dan sebagainya. Tapi waktu berproses, waktu saya ngalami proses, Tuhan bilang gini, "Bukankah 15 tahun semua yang jadi pengharapanmu, aku sudah jawab. Sekarang waktunya gantian." Waktunya aku yang punya pengharapan di dalam hidupmu, hidup engkau juga harus jawab pengharapanku. Pengharapanku dalam hidupmu itu supaya ketika engkau berproses, engkau berubah, engkau berbuah, dan engkau berdampak. Itu pengharapan Tuhan. Makanya kalau di dalam proses, walaupun belum selesai seperti Bu NN, enggak usah takut. Bu NN sudah memberikan kesaksian Injil yang benar. Kenapa? Karena di dalam proses ini pengharapan Tuhan buat Bu NN itu sudah terjadi. Bu NN bisa berubah. Jujur tidak gampang loh saudara ya. Saya ngalami juga seperti Bu NN di mana wanita tobat itu rumahnya dekat. Apalagi Bu NN lebih sulit karena wanita tobat tetangga jelas Bu NN tahu siapa tetangga yang ada di dekatnya. Tiap hari pulang rumah kelihatan. Ya, kalau Bu NN cerita, bayangin Bu, setiap hari lihat rumahnya, lihat orangnya, ya mungkin lihat suaminya juga, di wong namanya tetangga. Setiap hari dia pasti tahu suaminya ada di situ, tapi sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi percayalah ketika kita tetap hari ini menjalani proses dengan mematikan daging, kita menjadi ciptaan baru, dan yang ketiga kita sudah menghidupi Injil, itu kemenangan. Jadi kemenangan itu bukan standarnya tunggu rumah tanggamu pulih, tunggu usaha pulih, tunggu semuanya pulih, kita menang. Enggak. Kalau kita enggak bisa jadi ciptaan yang baru, kita nggak bisa matikan daging, dan kita nggak bisa hidupi Injil, kita bukan orang pemenang. Kita kaya, tapi ciptaan lama terus. Kita nggak bisa menjadi hidupi Injil. Kita hari ini nggak bisa matikan daging. Itu semuanya akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Tuhan itu nggak pernah bangga lihat hasil. Tapi Tuhan itu akan bangga ketika kita di dalam proses, kita ini jadi ciptaan yang baru. Kita sudah bukan hidup di dalam daging lagi, hawa nafsu yang selalu keinginan saudara yang dijawab. Jujur, saya sama Bu NN, orang-orang yang banyak di sini, yang bergabung malam ini, akan menjadi kuat. Kenapa? Karena kita sudah tidak menghidupi hawa nafsu keinginan kita. Ya sudah, kalau ini memang kehendak Tuhan, ini menyenangkan hati Tuhan, ini rencanamu, ya jadilah kehendakmu. Karena aku suka orang hamba. Seorang hamba tidak akan memperjuangkan dagingnya. Tapi hari-hari ini kita akan memperjuangkan bagaimana kita mematikan daging, bagaimana kita berjuang menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus, dan bagaimana kita berjuang untuk menghidupi Injil. Itu sebabnya yuk kita baca dulu di firman Tuhan di Mazmur 32 ayat 4. Kita baca terlebih dahulu. Apa yang dikatakan seorang Daud ya, hari-hari ini mungkin saudara mengalami tekanan yang tidak mudah. Mazmur 32 ayat 4. Sebab siang malam, lihat ya, siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Berat saudara. Jujur, banyak orang yang berkata seperti ini, Bu, berat Bu. Tekanannya bukan hanya, mungkin Bu Eli kalau dikasih beban ya Bu, ini tekanannya ini sudah melebihi berapa kilo, melebihi Bu Eli. Berat Bu Eli, sungguh Bu Eli, tekanan hidup saya hari-hari ini menekan saya itu dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Berapa banyak kita hari-hari ini pada posisi waktu kita diproses, kita ngalami apa? Tekanan yang berat dan ngalami masa yang kering. Itu enggak main-main, kekeringannya lama, tekanannya besar, bebannya berat. Daud ngalami tiga-tiganya, saudara. Bagaimana tekanannya besar, bebannya berat, ngalami masa-masa kering yang harus dia lewati, itu tidak mudah.
Kita semua hari-hari ini, coba saudara ya, saya ini beberapa saat, karena saya ini ketemu beberapa teman ya, beberapa teman saya beberapa hari ini saya itu pergi sama teman-teman baik saya, yang mereka itu ada acara, saya itu diajak, saya itu ikut 2 malam saudara ya. Di situ kita itu cerita, hari-hari ini tuh tidak mudah untuk menjalani hidup. Baik saudara pikir dari orang yang kalangan bawah aja enggak, yang orang dari posisi di atas itu jauh lebih berat buat mereka. Mereka itu harus memikiri sampai ada seorang teman saya bilang gini, "Kamu tahu si A?" gitu ya. "Oh iya, kenapa?" "Kamu tahu mereka itu punya perusahaan raksasa kan?" "Iya, saya kenal mereka," saya bilang gitu. "Kan itu teman kita lama." "Iya." Mereka loh sampai bilang gini, "Eli, hari-hari ini semua itu ndak gampang. Jalani untung-untung." Saudara tahu, perusahaan besar hari ini bertahan setiap bulan itu semua minus, minus, minus. Tapi mereka ndak berani ambil keputusan PHK karena mereka berharap suatu kali ekonomi mereka segera berubah. Dan mereka bilang gini, "Kami punya perusahaan raksasa, dari 10 perusahaan, 5 sudah mati. Tinggal 5 hidup." Yang mereka harapkan gini, ini mati pelanggannya pindah. Tangkep ya, ini gambaran ada susahnya hidup. Dan mereka bilang gini, ketika kita mau ambil langkah PHK, itu jauh lebih pusing lagi. Karena biaya PHK itu jauh lebih besar dari minusnya perusahaan kita tiap bulan. Dari 5 perusahaan, kita cuma berharap satu persatu perusahaan ini mati. Dan ketika mati, pangsa pasarnya akan beralih sedikit demi sedikit ke perusahaan yang masih akan bertahan hidup. Daripada melakukan PHK, kita lebih jauh lebih bangkrut, krut, krut, krut. Tapi setiap bulan mereka bertahan untuk membayar gaji karyawan dan membayar semua biaya. Itu minus setiap bulan makin besar. Ada banyak pengusaha yang hari-hari ini mereka sudah tidak tahu berbuat apa dengan situasi seperti ini. Makanya ketika kita mengalami masa sukar, kita nggak bisa tengking. Dalam nama Yesus Tuhan, segera habisi masa sukar berlalu. Enggak. Karena ini sudah akhir zaman, semua kebenaran firman akan digenapi. Akan datang masa-masa yang sukar, akan datang yang masa yang jahat akan semakin jahat. Itu jadi satu di masa-masa hari-hari ini. Saudara, kita hidup di akhir zaman ini nggak mudah. Keadaan semakin sulit, tapi percayalah hari ini ketika kita mengandalkan Tuhan, pastikan kita bukan jadi orang-orang yang gagal, tapi kita jadi orang-orang yang diberkati. Itu kata kunci, saudara. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kepintaranmu lagi, jangan andalkan uangmu lagi. Kalaupun uangmu sudah minus, kita tetap masih punya Tuhan segalanya yang bisa kita andalkan untuk mencukupkan semua kebutuhan hidup hari-hari ini. Ada banyak ibu-ibu rumah tangga yang sudah tidak bisa lagi dibiayai oleh suaminya lagi karena suaminya juga sudah bangkrut dan sebagainya. Bahkan beberapa orang bilang gini, "Bu, ada seorang yang dia sebut namanya, saya tahu, ibu ini cantik, ketika suaminya bangkrut, dia meninggalkan suaminya menikah lagi dengan pacar lamanya yang jauh lebih kaya." Pastikan ketika kita mengandalkan akal kekuatan kita dengan kompromi dosa, kita akan jadi orang-orang yang hancur. Tapi waktu kita berjalan seperti Bu NN, sekalipun dia mengalami proses yang tidak mudah, tapi waktu dia tetap mengandalkan Tuhan, dia adalah orang-orang yang keluar lebih dari pemenang yang selalu hidup dalam berkat-Nya Tuhan. Kita lihat Mazmur 32 ayat 4 ya. Nah, kita lompat di Mazmur 32. Hidup yang berproses tidak gampang. Saudara akan mengalami beban yang berat, tekanan yang besar, masa-masa kekeringan yang membuat saudara berkata, "Capek Tuhan, capek." Hari-hari ini capek, saudara. Kalau lihat masalah, saya bisa ngomong, "Cuapek Tuhan, cuapek."
Tapi waktu saya hanya melihat Tuhan, saya berjalan maju tanpa melihat fakta, tapi berjalan majunya dengan semangat aja tiap hari. Ngerti nggak ngerti, enak nggak enak, semangat yang saya bangun. Sekalipun kalau mau lihat realita, ya hidup ini pasti keadaan membuat saudara takut. Kalau saudara lihat realita, fakta, saudara pasti ngomong, tekanannya besar loh Bu Eli, bebannya berat loh Bu Eli, masa kering. Daud ngalami, tapi ayat 8-9 kita baca. Apa yang diartikan hidup berproses itu? Aku, lihat ya, hendak, apa saudara? Mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Pastikan malam ini pesan Tuhan buat kita yang lagi ngalami proses dengan tantangan yang besar, ya, beban yang berat, masa kering yang begitu membuat engkau capek. Tujuan Tuhan hari ini untuk berproses dengan Tuhan supaya hidupmu berhasil di depan. Orang benar yang hidupnya tidak bisa matikan daging itu orang benar yang gagal total. Orang benar, sekalipun hari ini engkau jadi orang Kristen sejak lahir, kalau engkau nggak jadi ciptaan yang baru, engkau adalah orang yang gagal total. Selama saudara tidak bisa menghidupi kebenaran, percuma engkau kaya, engkau diberkati, engkau sukses. Tapi ketika Tuhan melihat dalam hidupmu, engkau tidak pernah jadi ciptaan yang baru, maka engkau adalah orang yang gagal. Dan yang luar biasanya waktu saudara mengalami proses, berproses dengan Tuhan, mata Tuhan tetap tertuju buat saudara dan saya. Pastikan saudara jangan keluar dari prosesnya Tuhan. Kalau saudara keluar, ada banyak orang yang ketika masalah rumah tangga terjadi, beberapa ibu-ibu bilang gini, Bu, saya cerai aja. Saya enggak kawin lagi. Saya sudah jelaskan berapa saat, 3 keturunan. Pastikan pilihan kita tepat. Keturunan orang benar, keturunan orang bercerai, dan keturunan orang berzina. Saudara mau dapat first class, saudara mau dapat business class, atau ekonomi. Itu pilihan di dalam keputusan kita malam ini. Buat hidup saya mau memberikan yang terbaik, warisan abadi buat keturunan saya. Sampai ketika saya mati, saya tetap akan meninggalkan warisan abadi first class buat Jennifer, Christopher, Sharon. Saya tidak akan pernah berikan yang tanggung-tanggung karena saya merasa bahwa harga diri saya terlalu diinjak-injak. Saya nggak mau. Saya percaya bahwa ketika Tuhan pulang, ketika saya punya posisi di dalam first class, maka posisi saya nanti di dalam kekekalan, saya juga punya upahnya first class. Saya punya mahkota yang luar biasa dengan mempertahankan pernikahan. Makanya jangan takut ibu-ibu ya, walaupun dunia berkata kalau ngampuni suami yang selingkuh itu bodoh, bego, it's okay. Tapi buat Tuhan, saudara bukan orang yang bego dengan diinjak-injak manusia, tapi saudara adalah orang-orang yang hebat, orang-orang benar dengan fasilitas first class. Sekalipun terlihat tidak adil, it's okay. Jangan pernah takut, tetap maju karena Tuhan lagi berproses untuk berhasil. 3 hal. Kenapa kita berproses untuk berhasil? Karena yang pertama, Tuhan itu cuma sedang mengajar saudara dan saya. Itu tadi, aku hendak mengajar. Ternyata hidup yang sulit, hidup yang tidak mudah, tekanan yang besar, beban berat, masa kering yang membuat saudara capek. Ternyata Tuhan bilang gini, aku ini cuma mau mengajar. Seperti seorang bapak kepada seorang anak, dan aku ini mau menunjukkan kepadamu, ini loh jalan yang harus kau tempuh. Selama engkau nyaman, engkau itu menempuh jalan semau-maumu sendiri. Jalan iblis ya ditempuh. Jalan ikut Kristus ya kelihatannya ditempuh. Nggak bisa. Gelap dan terang. Saudara nggak bisa ikut hari ini gelap, besok terang. Hari ini gelap, terang. Nggak.
itu bukan pengikut Kristus yang sejati. Pengikut Kristus yang sejati harus tetap menempuh jalan yang harus ditempuh, sekalipun tidak mudah, jalannya pikul salib, sempit, hari ini bercucuran air mata, tetap ikuti jalan yang harus saudara dan saya tempuh. Bahkan yang ketiga, Tuhan berkata, aku hendak memberi nasihat. 3 hal. Berproses itu untuk berhasil karena Tuhan lagi ajar saudara di tengah proses. Tuhan lagi menunjukkan jalan buat saudara dan saya di tengah proses. Yang ketiga, Tuhan mau memberi nasihat buat saudara dan saya di tengah proses. Kalau saudara hari ini diajar, saudara adalah orang yang berhasil sebagai orang benar. Tanpa dihajar, saudara percuma. Kalau hidupmu nyaman, tapi engkau gagal jadi orang benar, saudara tidak akan pernah jadi orang yang berhasil di mata Tuhan. Bu NN, sekalipun keadaan hidup makin sulit, Bu NN tetaplah semangat. Karena Bu NN lagi dihajar Tuhan untuk menjadi orang benar yang berhasil. Orang benar yang berhasil, yang mengikuti pasti beruntung. First class. Hari ini pastikan kita semua rela aja. Keuanganmu belum pulih ya rela. Suamimu belum pulih ya rela. Yang penting waktu berproses dengan Tuhan, hari ini tetaplah berespon benar, jadi orang benar. Jangan sampai kita semua hari ini gagal. Pastikan yang ketiga, waktu kita berproses, ternyata kita belajar dengaran apa kata Tuhan. Kalau kita tanpa proses, kita jarang mau dengar apa kata Tuhan. Saya dulu ya, waktu saya dapat postingan YouTube tentang yang saya posting, ternyata saya nggak sangka ya, ternyata itu yang view beberapa saat itu sudah berapa lah, 70.000 atau berapa itu ya. Saya cuma bilang gini, Bu, Ibu bilang katanya istri itu memang harus tunduk. Iya, karena kata harus ini jangan disepelekan. Kalau harus itu sudah ndak bisa, saudara bilang gini, loh tetapi kan suamiku kan selingkuh, ndak bisa. Ketika Tuhan berkata harus, maka seorang istri harus. Kita seringkali datang sama Tuhan yang dibesar-besarkannya yang tetapi yang harusnya dikecilkan. Kita lupa harusnya yang dikatakan keras di hadapan Tuhan itu, iya Tuhan, sekalipun suamiku galak, suami pasanganku hari ini tidak setia, aku mau ikuti aturanmu, harus tunduk enggak? Kita datangnya sama Tuhan yang dibesar-besarkan. Tetapi Tuhan, tetapi itu kurang ajar itu Tuhan, brengsek itu Tuhan. Tetapi Tuhan itu suami tidak tahu diri, istri tidak tahu diri Tuhan. Tetapi yang kita besar-besarkan. Mulai malam ini yuk yang kita besar-besarkan adalah apa yang jadi kehendak Tuhan dan perintah Tuhan. Waktu kita diproses, kita membesarkan tetapi kita dicoret sama Tuhan. Gagal. Justru waktu kita diproses dengan suami yang bukan ideal, suami yang menjengkelkan, istri yang menjengkelkan, anak-anak yang menjengkelkan, mertua yang menjengkelkan, ternyata itu alat Tuhan untuk mengajar, menunjukkan jalan, dan Dia mau memberi nasihat supaya kita ini jadi orang benar yang direnovasi, yang dikoreksi untuk jadi ciptaan yang baru, sehingga kita ini menjadi orang benar yang benar-benar berhasil. Tanpa orang benar yang benar-benar berhasil, hidupmu nggak akan beruntung. Bu NN saya percaya Bu NN dan saya dan banyak wanita yang berjuang buat rumah tangga. Ada banyak orang yang berjuang dalam ekonomi tetap hidup jujur. Senyatanya Tuhan sudah menyediakan keberhasilan dan keberuntungan yang luar biasa di depan. Itu sebabnya yuk
tetap tinggal dalam prosesnya Tuhan. Jangan berusaha melawan prosesnya Tuhan. Tetap tinggal sesulit-sulitnya orang benar. Tinggal dalam ruang tunggunya Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Di ruang tunggunya Tuhan. Tetap jadi orang-orang yang diberkati keluar lebih dari pemenang. Orang-orang yang berhasil. Kira-kira saudara takut apa? Keluar dari prosesnya Tuhan dicoret gagal total. Tidak akan menikmati berkatku karena aku sudah sediakan berkatku buat orang benar yang berhasil. Aku ajar, aku tunjukkan jalan, dan aku beri nasihat, dia taat. Itu yang Tuhan mau. Makanya kalau saudara tidak mau diajar, saudara tidak mau ikut jalannya Tuhan, saudara tidak mau dengar apa kata Tuhan, maka berproses tidak akan berhasil. Berproses untuk buntung. Itu senyatanya, realitanya. Siapa yang lagi berproses, mau berhasil, yuk. Hari ini siap aja. Iya Tuhan, hajaran memang sakit tapi siap. Lihat bagaimana hidup yang dihajar. Efesus 5 ayat 13 sampai 14. Apa sih Tuhan mengajar saudara dan saya? Efesus 5 ayat 13 dan 14. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu akan menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu apa saudara? Yang tidur hari-hari ini yang tidur rohaninya, bangun. Jangan terus lihat hasil. Jujur, orang kalau fokus dengan hasil ikut Tuhan, itu orang yang tidak bangun rohaninya. Orang yang bangun rohaninya, dia tidak akan pusingkan hasil, tapi dia akan bangun hidupnya hari ini dengan hajaran Tuhan. Bangun hai kamu yang lagi tidur rohani, yang cuman datang sama aku, cuman minta hasil, nuntut hak tanpa melakukan kewajiban, maka engkau adalah orang yang gagal. Bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Pastikan malam ini sebagai ciptaan yang baru, itu akan menampakkan cahaya, terangnya Kristus. Kita akan jadi terang dan garam dunia. Saudara tidak perlu takut. Orang yang hari ini siap diajar Tuhan. Kenapa? Tuhan mengajar kita supaya kita berhasil. Yang pertama, buka PowerPoint-nya. Yang pertama yaitu bangun untuk berubah. Ya. Yang kedua, bangkit untuk berbuah. Yang ketiga, bercahaya untuk berdampak. Itu sebabnya hari ini tidak ada kata-kata yang saudara hari ini takut menghadapi kehidupan apapun. Hari ini pastikan Tuhan itu mau menghajar saudara dan saya. Kenapa? Karena hari ini Tuhan mau 3 hal, yaitu bangun. Saudara tahu kita harus bangun secara rohani. Mulai katakan, Tuhan, aku siap dihajar, yang penting berubah. Yang kedua, bangkit. Bangkit dari tidur, berbuah, mulai hasilkan. Jangan terus buahnya daging, buah emosi, buahnya dibangkitkan, buah roh. Yang ketiga yaitu bercahaya, itu untuk berdampak. 3 hal ini hajaran Tuhan. Kalau kita hari ini bisa merasa jadi orang yang diproses bertahun-tahun, tapi hidupmu tetap bisa bangun, bangkit, dan bercahaya, maka kita ini adalah orang-orang yang benar, orang-orang benar yang berhasil. Koreksi diri kita, sudahkah sih proses ini bisa membawa saudara bangun, bangkit, dan bercahaya, berubah, berbuah, dan berdampak? Sudah enggak? Koreksi diri kita. Kalau itu sudah ada, kita ini loh jadi orang benar yang berhasil, nanti pasti beruntung. Makanya berproses itu jangan terus nuntut hasil. Hari ini nikmati, jalani, nikmati, syukuri proses. Yang penting hari ini, Tuhan, aku mau bangun, aku mau bangkit,
Aku mau bercahaya di tengah orang-orang sekitarku, sekalipun masalahku tambah berat, aku tidak boleh respon salah. Aku tetap harus tidak boleh mati rohaniku. Justru aku harus on fire. Aku harus bangun, bangkit, dan bercahaya. Itu sebabnya malam ini, jangan terus takut dikejar-kejar hasil. Walaupun hutangmu belum pulih, masalahmu tambah berat, pastikan hari ini ingat, Tuhan itu aku hendak mengajar. Jadi kalau yang diajar tidak bisa bangun, bangkit, dan berat, dan bercahaya, dihajar terus. Hajar terus, tapi tidak beruntung-beruntung. Tidak berhasil-berhasil, dihajar terus. Pastikan hajaran Tuhan itu membuat saudara dan saya menjadi orang yang bangkit sampai bangkit, bangun, dan bercahaya, ya. Berhasil menjadi orang benar, ya. Itu sebabnya hari ini yuk percayalah, saya melihat ya ibu-ibu, bapak-bapak, saya melihat beberapa saat yang saya survei karena hari-hari ini ada banyak orang-orang juga yang lagi bayar harga ya. Ada seorang juga, maaf ya Pak, saya sebut-sebut di dalam khotbah saya, tapi saya tidak sebut namanya ya. Beberapa hari ini ada seorang orang yang WhatsApp ke saya ya, dia tanya, "Bu, dukung saya karena bayar harga akibat dosa saya yang benar-benar nikmatnya tidak seberapa, Bu Eli. Hari ini saya divonis HIV AIDS. Ini sebabnya saya merasa terpukul, Bu Eli. Gimana lagi nasi sudah jadi bubur? Saya bingung, saya punya istri, anak yang nggak tahu semua ini perbuatan saya. Bahkan istri saya nggak pernah melihat perbuatan saya yang begitu hina. Sehingga gimana Bu Eli memulai cara bicara? Nggak usah takut. Ya kalau sudah terlanjur hari ini banyak orang ya posisi sadar baru ketika bayar harga mahal, baru menyesal, kepingin kembali gimana, nggak bisa. Percayalah, saya cuma bilang sama Bapak ini, Pak, bukankah firman Tuhan berkata, hati yang hancur tidak pernah dipandang hina. Bapak bukan orang yang hina, sekalipun nanti kalau sampai keluargamu tahu, teman-temanmu tahu, kalau sampai ketahuan, engkau HIV, orang pandang hina, satu hal, jangan pernah takut, hanya ada satu pribadi, hati yang hancur tidak pernah dipandang hina. Manusia akan merendahkan Bapak, tapi Tuhan tetap tidak akan pernah pandang hina Bapak. Bahkan Tuhan pasti akan tolong Bapak keluar dari proses ini. Percayalah hari-hari ini, makanya jangan sampai kalau dihajar Tuhan. Ya, hari ini saudara ngalami hajaran Tuhan itu ada orang yang ditegur, tidak sadar-sadar dihajar sama Tuhan. Pastikan kalau kita lagi dihajar Tuhan, kita jangan sampai mengeraskan hati. Mulai berubah, mulai berbuah, mulai berdampak. Waktu saudara berhasil di mata Tuhan jadi orang benar, maka semuanya pasti akan ditambah-tambahkan. Proses hidupmu akan berakhir dengan happy ending. Yang kedua, lihat ya, bagaimana Tuhan menunjukkan jalan. Mazmur 118 ayat 12 dan 13, kemudian 18. Mereka mengelilingi aku seperti pelebah, mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jauh, jatuh tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Pastikan 3 hal malam ini, yuk siapapun yang malam ini bergabung, pastikan kita yang ditunjukkan jalan. Tuhan itu berkata di dalam kehidupan pemazmur berkata gini, mereka mengelilingi aku, bahkan ada api duri yang menyala-nyala, tidak perlu takut. Tuhan itu lagi menunjukkan jalan yang pertama. Kalau kita hari ini ngalami keadaan yang sulit, Tuhan menunjukkan jalan-jalannya gimana. Kita menang, musuh akan mundur. Kita tidak akan jatuh, tergeletak dengan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, kita tidak akan hancur sekalipun ada hajaran yang keras dalam kedaulatannya Tuhan. Diingat-ingat ya, malam ini pastikan Tuhan itu dengan
hajaran kita berproses, ternyata ujung-ujungnya beruntung, berhasil. Kenapa? Karena justru jalan yang sempit, jalan air mata, jalan pikul salib, itu senyatanya jalan kemenangan dan musuhmu akan mundur, jalan yang tidak akan jatuh tergeletak karena ada pertolongan Tuhan, dan jalan yang tidak akan hancur sekalipun ada hajaran yang keras karena kita hidup dalam kedaulatan Tuhan. Pastikan malam ini jadilah orang benar yang berhasil. Kalau kita bisa bangkit, bangun, bercahaya, maka kita langkah berikutnya, jalan yang harus kita tempuh adalah jalan kemenangan, jalan yang akan melihat pertolongan Tuhan, dan jalan yang akan melihat kedaulatan Tuhan akan terjadi, saudara tidak akan hancur. Makanya kalau jadi orang benar, hari ini responmu sudah benar, nikmati proses. Karena proses ini tidak akan pernah berakhir dengan kekalahan. Kemenangan, pertolongan Tuhan, kedaulatan Tuhan, saudara, hajarannya suakit Bu Eli, tambah lama tambah keras, enggak apa-apa. Sekalipun hajarannya Tuhan keras, dia tetap tidak akan menyerahkan saudara kepada maut, kehancuran. Justru jalannya iblis yang enak-enak, kelihatan nyaman, saudara sedang diserahkan sama iblis. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya maut dan hancur. Makanya jangan iri. Banyak ibu-ibu membandingkan hidupnya dengan pelakor. Banyak ibu-ibu suka membandingkan hidupnya dengan wanita tobat, disayang, dimanja, dibelikan rumah, dibelikan mobil, diajak jalan-jalan. Senyatanya mereka tidak tahu bahwa jalan yang mereka tempuh dengan penawaran iblis yang nikmat itu ujung-ujungnya mereka, jalan yang mereka tempuh itu jalan yang hancur dan jalan maut. Tapi buat saudara dan saya yang lagi diproses Tuhan, hajarannya keras, saudara merasa Tuhan sakitnya luar biasa, sampai ditolak dengan hebatnya, jatuhnya hebat, bangkrutnya hebat. Tapi sekali lagi, jalan ini, jalan yang saudara tempuh, ujung-ujungnya bertemu dengan kemenangan, bertemu dengan pertolongan Tuhan, dan saudara akan melihat kedaulatan Tuhan tidak akan membawa orang benar, arahnya diserahkan kepada maut atau hancur. Yang terakhir, ya, setelah itu kita proses tanya jawab. Bagaimana yang terakhir? Yaitu Tuhan memberi nasihat. Buka di Pengkhotbah 2 ayat 25. Siapa yang lagi berproses malam ini, semangat. Kita sudah lihat contoh-contohnya bagaimana bersemangat, ya. Saudara, ndak akan pernah loh orang diproses itu walaupun ruginya besar, sakitnya besar, yang ngalami berdarah-darah besar. Saudara percayalah, ujung-ujungnya pasti hidupmu jadi orang benar yang berhasil. Setelah berhasil jadi orang benar, jalan yang saudara tempuh akan melihat kemenangan yang sorak-sorai. Saudara, berikutnya, bagaimana saudara dengar Tuhan memberi nasihat. Pengkhotbah 2 ayat 25. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan. Kalau hidupmu nyaman, hidupmu itu seringkali di luarnya Tuhan. Iblis itu paling gampang untuk mengerjai orang yang zona nyaman. Sekali lagi, iblis itu paling gampang membawa orang untuk dicuri, dibunuh, dibinasakan. Itu orang yang zonanya nyaman. Karena orang yang zonanya nyaman jarang hidup nempel melekat sama Tuhan. Justru seringkali saya khotbahkan, Tuhan itu kalau saudara sedang dalam badai besar, proses, itu zona nyamannya Tuhan. Karena semakin prosesmu berat, saudara semakin cari Tuhan. Itu buat Tuhan lebih mudah berjaga-jaga daripada hidupmu nyaman, engkau sulit dikendalikan. Orang nyaman biasanya gini, doa enggak mau, ya.
ibadah enggak mau. Jalan-jalan aja Tuhan, Minggu ibadah diganti jalan-jalan. Ya, dengar baca firman enggak mau, enak-enakan. Jalan-jalan terus, jalan-jalan happy-happy. Itu lebih sulit dikendalikan. Tapi waktu engkau berproses dengan Tuhan, ngalami jalan buntu, tabrak sana enggak bisa, tabrak sini enggak bisa. Satu-satunya saudara akan cari Tuhan. Makanya yang pertama saya menyimpulkan, kalau orang lagi berproses, kenapa untuk berhasil? Karena semakin saudara berproses, saudara akan semakin dekat sama Tuhan dan saudara akan semakin menikmati hidup. Karena tidak ada kenikmatan di luar Tuhan. Saya dan Bu NN di tengah rumah tangga yang kacau balau, tetap nikmati hidup enggak? Iya, jelas. Kenapa? Karena saya hidup dekat sama Tuhan. Saya tinggal dalam kekuatan Tuhan. Semakin saya tinggal dalam kekuatan Tuhan, saya semakin merasakan saya dapat menikmati hidup di tengah rumah tangga saya yang kacau balau. Justru waktu kita zona nyaman, kira-kira saudara punya damai sejahtera. Saya punya damai sejahtera hari ini melebihi segalanya. Orang lain tidak bisa tidur, saya tidur, saudara. Orang lain hari ini mungkin minum obat depresi, saya tidak perlu minum obat depresi karena saya punya nikmatnya hidup di tengah proses. Nikmati, jalani, syukuri, berproses dengan Tuhan, karena pikiran saya, ya ini berhasil. Saya bisa dekat sama Tuhan, itu puji Tuhan. Kalau tidak ada proses, tidak mungkin saya dekat sama Tuhan. Lihat Amsal 8 ayat 32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Hari ini percayalah, kita berproses itu ujungnya bahagia. Karena apa? Karena orang yang berbahagia, orang yang memelihara jalan-jalannya Tuhan. Waktu kita hidup nyaman, jalan maunya kita sendiri, kita bukan orang bahagia. Justru Tuhan bilang gini, Eli, kamu dulu dicintai suamimu, kamu bukan orang bahagia. Karena kamu menempuh jalan semau-maumu sendiri. Hari ini kamu diproses dengan suamimu. Engkau itu adalah orang yang berbahagia. Karena engkau menempuh jalan hidupmu. Jalan-jalanku engkau pelihara dalam hidupmu. Makanya di mataku engkau itu orang yang bahagia. Orang bahagia itu orang berhasil enggak? Jelas. Orang zona nyaman belum tentu menjadi orang yang bahagia, berhasil di mata Tuhan. Karena memelihara jalan-jalannya sendiri. Jalan-jalan terus, ke luar negeri terus, jalan-jalan shopping terus, ke mall, arisan, ngopi, ngafe, semuanya terus. Itu aja rutinitas yang ditempuh. Sementara jalan yang saudara tempuh ikut Kristus, saudara nggak mau tempuh. Itu sebabnya malam ini yang kedua, selain menikmati hidup, saudara berbahagia. Yang ketiga, Yosua 1 ayat 8. Ketika kita bisa memelihara firman Tuhan, kita baca yuk Yosua 1 ayat 8. Kita baca sama-sama, setelah itu kita selesai ya. Jangan takut siapapun yang malam ini lagi ngalami badai besar. Yuk katakan, aku lagi berproses untuk berhasil. Nggak usah takut. Namanya berhasil itu pasti menikmati hidup. Saudara percaya, saya itu menikmati hidup di tengah proses. Saya juga bahagia di tengah proses karena saya tahu tujuan hidup saya itu jelas. Endingnya saya sudah baca kehidupan saya seperti apa. Lihat, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang ketiga, yaitu berhasil dan beruntung. Makanya 3 hal, orang yang berproses itu untuk bahagia. Kenapa? Untuk berhasil, yang pertama karena kita menikmati hidup. Karena kita berbahagia, kita berhasil dan beruntung. Saya sudah selesai, percayalah malam ini tidak ada orang yang takut. Yang kedua apa tadi dibuka Fran? Yang kedua yaitu berproses itu untuk Tuhan lagi menunjukkan jalan yang ditempuh supaya kita menang
atas musuh, jalan ini adalah jalan kemenangan, ya mundur. Pasti musuhmu mundur, jalan yang membuat saudara hari ini tidak akan jatuh tergeletak, tapi saudara akan melihat pertolongan Tuhan, dan saudara akan melihat hidupmu tidak akan hancur, sekalipun hari ini mengalami goncangan yang hebat, saudara dihajar dengan keras sekalipun, bersyukurlah, karena lewat proses, saudara sedang menempuh jalan kemenangan. Jalan yang melihat pertolongan Tuhan Tuhan, bahkan jalan yang akan melihat hidupmu tidak akan hancur. Mengucap syukur, kenyamanan sama iblis manis-manis, nanti kencing manis saudara. Tapi dengan pil pahit, jalan mengikut Kristus, pahitnya luar biasa, sakitnya luar biasa. Tapi katakan berproses untuk berhasil. Jadi tidak ada kata rugi. Saudara yang lagi ngalami proses seperti Bu NN, saya hari-hari ini proses keuangan, jalani, nikmati, karena Tuhan hendak mengajar, yaitu hidup saudara dan saya hari ini untuk bangkit, ya, untuk bangkit, untuk bercahaya, untuk hari ini bisa bangun, bangkit, dan bercahaya. Makanya hari ini kalau Tuhan lagi ajar saudara untuk bangun, bangkit, bercahaya, bangun, move on, jangan terus tinggal dalam masalah. Saudara bangkit aja. Malam ini saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan itu pasti terjadi. Ya, percayalah Bu NN tetap kuat. Bu NN akan melihat, aku hendak mengajar Bu NN dan kita semua. Aku hendak menunjukkan jalan yang ditempuh. Aku hendak memberi nasihat. Pastikan malam ini Tuhan mau saudara dengar nasihatnya. Nak, proses ini percayalah, engkau akan menikmati hidup bahagia, berhasil, beruntung, daripada zona nyaman. Tidak akan pernah hidupmu berhasil, beruntung, bahagia, bisa menikmati hidup. Saudara akan dibawa hancur sama iblis seperti seorang bapak itu, ya. Ujung-ujungnya kalau sudah divonis HIV, saudara, mau jadi apa? Kelihatannya memang nikmat, dia bilang nikmatnya lo ndak sebanding dengan harga yang harus saya bayar akibat dosa. Saya hari ini Bu Eli rasanya berat sudah. Hari ini Pak, hati yang hancur. Tuhan ndak pandang hina, tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati, saudara tetap semangat. Siapa yang mau tanya jawab, saya serahkan sama Frans. Baik, puji nama Tuhan. Berikan dulu tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Silakan yang buat Anda yang ingin bertanya silakan chat ya, di room chat sudah saya buka. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan dulu beberapa pengumuman. Yang pertama, ya Persekutuan Doa Victory itu punya 4 ya platform media sosial. Yang pertama ada YouTube channelnya PD Victory, kemudian ada Telegramnya juga, grup Telegramnya PD Victory, kemudian ada Instagram dari Ibu Gembala Eli_Victory, ya, kemudian ada TikToknya Eli_KW, ya, silakan join. Yang belum join silakan join, baik di YouTube channel, Telegram, Instagram maupun TikToknya, ya, puji nama Tuhan. Baik, untuk selanjutnya silakan yang mau bertanya ya. Kemudian ada pengumuman pengumuman dari Semarang ya. Nah, hari Jumat 16 Agustus jam 10 pagi akan diadakan Persekutuan Doa Victory Semarang dengan tema pemulihan di balik rasa sakit di Quest Hotel Jalan Pelampitan, akan dilayani oleh Ibu Gembala. Dan kemudian ada Randy dan Lady Naywan yang akan bersaksi ya, 16 Agustus jam 10 pagi ya. Baik, kemudian pengumuman yang berikutnya adalah untuk ibadah PD Victory Surabaya pada tanggal 20 Agustus jam 10 pagi di Landmark Mall ya. Akan dilayani Ibu Esther Sulaiman, jadi Selasa 20 Agustus jam 10 dilayani Ibu Esther Sulaiman.
Dress code-nya merah putih ya. Bertempat di Gereja Every Nation, Landmark Mall Surabaya ya. Dilayani oleh Ibu Esther Sulaiman. Baik, kemudian pengumuman berikutnya adalah ibadah PD Victory Bali ya. PD Victory Bali akan diadakan pada tanggal 22 Agustus ya. Hari Kamis 22 Agustus jam 10 pagi bertempat di Gereja Rock Sanur ya. Dilayani oleh Ibu Gembala. Nah, ini tentang ayo mau pilih mana nih, Tuhan atau Mamon. Nah, silahkan Anda bisa hadir yang ada di sekitaran Bali ya, 22 Agustus hari Kamis. Baik, untuk selanjutnya pengumuman untuk yang ada di Malang ya. Yang ada di Malang ada PD Victory Malang. PD Victory Malang hari Jumat 23 Agustus ya. PD Victory Malang Jumat 23 Agustus ya. Bertempat di Krista Skincare ya, Jalan Merbabu nomor 37 ya. Jumat 23 Agustus jam 10 pagi dilayani oleh Ibu Gembala. Puji nama Tuhan. Baik, untuk selanjutnya untuk acara retreat ya, mini retreat ya, Victory Jakarta ya, mini retreat Victory Jakarta itu diadakan pada tanggal 28 sampai 29 Agustus, dilayani oleh Steve Marcel Sairang, Ibu Gembala dan Jason Irwan. Silakan Anda yang mau daftar ke Susan dengan biaya Rp650.000 untuk menginap 1 malam. Nah, dengan tema apakah aku salah menikah? Nah, dapatkan jawaban bertahan dalam pernikahan yang sehat saat keuangan pasangan dan anak-anak tidak sehat. Baik, kemudian pengumuman berikutnya untuk ibadah di Manado ya. Silahkan buat Anda yang ada di sekitaran Manado bisa mengikuti ibadah PD Victory Manado Jumat 30 Agustus. Jam 6 sore waktu Indonesia bagian tengah di Hotel Greenwich Mega Mas Manado ya. Ada kesaksian dari Ibu Linda Guslau juga ya. Merupakan istri dari almarhum Melki Guslau ya. Dengan tema melewati badai besar tidak tergoyahkan ya. Khotbah dilayani oleh Ibu Eli ya, Ibu Gembala kita. Kemudian yang terakhir untuk mini retreat PD Victory Surabaya akan dilaksanakan 11 dan 12 September bertempat di Villa Retreat Okujo Batu Malang. Akan dilayani oleh Pastor Gideon Simanjuntak serta kesaksian dari Amanda Roberta Sevanya dan akan dilayani oleh Ibu Eli Kurniawati ya. Ada beberapa sesi, silakan daftarkan diri Anda, silakan di screenshot dulu ya. Untuk bisa mendaftarkan diri Anda dengan biaya Rp450.000 ya. Silakan yang mau daftar di screenshot dulu. Demikian pengumuman ya, puji nama Tuhan. Baik, untuk selanjutnya saya melihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, pertanyaan pertama, Shalom Pak, gimana saya bisa tunduk pada suami sedangkan dia di negara yang berbeda dengan saya? Oh, ini perasaan ibu sudah bertanya ya tentang hal ini ya. Suami sudah bersama wanita lain di negara yang berbeda dan nomor saya sudah diblokir. Tapi nomor anak-anak saya tidak diblokir. Bagaimana saya harus bertahan? Ini minggu lalu perasaan ibu ini sudah bertanya dengan hal yang sama. Silakan Ibu Gembala mungkin bisa dijelaskan lagi, tunduk kepada suami pada beda negara gimana Bu? Ya, Ibu lagi berproses, Ibu enggak usah takut, enggak usah panik ya. Walaupun kelihatannya semua akses jalan itu kayak tertutup, tapi percayalah kita tetap belajar tadi berproses itu tujuannya untuk berhasil. Sekalipun jalan makin tertutup, langkah makin berat, itu tadi seperti Daud, beban makin berat, tantangan makin besar, masa kekeringan membuat kita semua capek, tapi tujuan proses itu Tuhan berkata, aku cuman hendak mau mengajar.
menunjukkan jalan yang harus ditempuh, dan aku mau memberi engkau nasihat. Jadi pastikan dengan semua ini ibu tetap tenang aja. Toh di blog juga ndak buat ibu ngalami sesuatu yang buruk kan, selama masih ada Tuhan. Walaupun ndak ada komunikasi, doa ibu di luar negeri sekalipun, beda negara, tetap Tuhan melakukan doa ibu yang besar kuasanya. Iman ibu akan Tuhan menggeser gunung masalah akan jadi gunung pemulihan nanti ya. Pengharapan ibu hasil akhirnya juga tidak akan pernah mengecewakan. Itu aja ibu, tetap jaga doa, iman, pengharapan sama Tuhan, maka percayalah proses itu untuk berhasil. Jadi semua yang lagi ngalami proses, jalani, makanya mesti nikmati, syukuri. Lawong berhasil kok marah sama Tuhan. Ngapain protes-protes sama Tuhan saat diproses? Jangan banyak protes saat diproses. Namanya membuat orang berhasil kok. Saudara dibuat sukses di depannya, ndak usah marah. Ya tetap nikmati aja. Belum selesai ya nikmati. Arahnya dibuat berhasil. Nanti makin lama keberhasilan, keberuntungannya makin besar. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sudah dijawab. Pertanyaan kedua, maksud dari berbuah dan berdampak itu secara karakter apa mengambil bagian di dalam pelayanan, Bu? Menurut saya kalau seorang bisa melayani, tidak apa-apa. Tapi waktu saudara tidak melayani, tapi saudara berubah itu sudah melayani. Kan ada firman-Nya. Iya, kita melayani itu dengan perbuatan yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di Roma 12 kalau tidak salah itu. Jadi, kita berbuah itu bukan hanya pelayanan. Percuma kalau banyak orang kan pelayan-pelayan Tuhan, saya itu sering loh dicurhati sama ibu-ibu ya, sama ibu-ibu yang sesama pelayan. Bu, saya itu punya teman pelayanan juahatnya amit-amit Bu Eli. Padahal kalau khotbah Bu Eli luar biasa, Bu Eli khotbahnya bagus, tapi Bu Eli kalau marah juga Bu Eli luar biasa, maki-maki orang. Nah, ini semua bukan pelayanan. Orang yang melayani Tuhan, berbuah, berubah, dan berdampak itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang saudara lakukan, pokoknya jadi ciptaan yang baru, saudara sudah hidupi Injil, ya, saudara sudah matikan daging, itu adalah orang-orang yang berhasil. Makanya kalau orang sudah mengalami 3 ini, pasti dikasih kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Tiba-tiba ada banyak orang kan hari-hari ini dipakai Tuhan dengan kepekaan, dengar suara Tuhan, ya, bisa bernubuat, bisa sembuhkan orang sakit, walaupun mereka bukan siapa-siapa. Tapi waktu mereka berdoa, ada power, ada otoritas. Itu kenapa? Karena ketika kita hari itu hidup jadi ciptaan yang baru, matikan daging. Khususnya orang yang punya kuasa besar itu yang hidupnya matikan daging. Orang kalau setiap hari matikan daging, itu passwordnya cocok sama Tuhan. Kenapa? Terang ketemu terang. Maka Tuhan akan memakai hidupnya itu pasti luar biasa. Tapi kalau orang hidupnya ndak bisa matikan daging, jangan mimpi hidupnya dikasih kepercayaan sama Tuhan, ndak akan. Ya, itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ya. Untuk selanjutnya pertanyaan gini, gimana menghadapi pelakor yang selalu playing victim ya, kayak korban, dia merasa korban malah yang katanya korban yang terzolimi, playing victim lah, sehingga suami sulit untuk mengakhiri perselingkuhannya dan bertobat. Gimana, Bu? Ya, kita percaya bahwa mau rancangan orang jahat seperti apapun, tetap percaya orang jahat itu suatu kali orang berdosa, mau playing victim seolah-olah dia jadi pihak yang benar, ya, minta belas kasihan sama suami supaya dikasihi, tapi tetap percaya bahwa apa jalan yang mereka tempuh itu tetap jalan yang menuju kehancuran. Hanya tunggu waktunya kok. Semua orang yang berbuat dosa, hidup nabur jalan yang salah, itu cuman tunggu waktunya aja.
Karena senyatanya perjalanan yang mereka tempuh itu jalannya bukan menuju jalan kemenangan seperti yang saya khotbahkan tadi. Tapi jelas jalannya itu ancur, ndak ada Tuhan. Jalannya itu jelas sudah ndak akan pernah lihat yang namanya jalan jalan pertolongannya Tuhan, ndak akan pernah mereka lihat. Tapi buat kita yang jadi korban sehingga kita diinjak-injak, kita dihakimi, tapi tenang aja, karena jalan yang ditempuh ikut Kristus itu jalan kemenangan. Saudara tidak akan pernah kalah nanti. Lihat ya, saudara akan lihat pertolongan Tuhan tidak akan hancur walaupun hajarannya keras. Percayalah, saya itu tadi dengar ya, bagaimana saya itu tadi ngomong-ngomong sama teman gini. Ada seorang ibu yang selama ini teman-teman saya pasti bilang gini, sebut namanya gitu ya. Dia bilang gini, kok enak ya, sudah ambil suami orang, hidupnya kok enak. Ya, semua bilang gitu pada awal. Nggak lama setelah dia hamil, ya dia hamil, dia punya anak cacat. Sudah bayar harga kan? Sudah hamil, sudah punya anak cacat. Anak cacat ini dulu masih banyak uang. Masih banyak uang, kalau sakit masih bisa ke Singapura ya, ke luar negeri, ke Amerika, kemana. Tapi berjalannya waktu tanpa disadari, walaupun haleluya puji Tuhan, orang Kristen berdoanya sampai nangis-nangis, tapi dia tidak bisa ninggalin dosa. Karena dia berkata, saya sudah terlanjur punya anak, sehingga saya harus melanjutkan hubungan demi kehidupan anak saya. Padahal anaknya sudah cacat loh saudara. Saya dalam hati saya pernah ngomong sesekali, saya bilang gini, anak kan sudah cacat. Ya, kalau kamu tidak segera berbalik, terus gimana? Tuhan itu pasti bisa nolong anak cacat jadi sehat kalau kita berproses yang benar sama Tuhan, baru berhasil. Tapi singkat cerita, dia tidak berani bayar harga meninggalkan suaminya orang. Dia terus hidup sementara anak cacat tidak apa-apa, karena setiap kali dia punya anak cacat, kalau sakit bisa dibawa berobat, dipenuhi semua kebutuhannya. Tapi apa yang terjadi? Hari ini hidupnya semua hancur. Teman saya sampai bilang gini, Ibu tahu, kalau dulu dia bisa pergi ke luar negeri, sekarang pakai jasanya BPJS. Punya uang sulit karena suami orang juga ngalami bayar harga, bangkrut, krut, sampai biaya berobat tidak bisa, harus pakai BPJS. Mau makan aja harus hari ini jualan dulu makanan, jual ini, baru bisa memulai untuk makan. Saudara lihat ya, kehidupan ini serem loh saudara. Makanya kalau pelakor ibu hari ini mempermainkan hidupmu, dia bukan mempermainkan hidupmu lagi, tapi sedang mempermainkan Tuhan yang ada di pihak ibu. Mungkin kita bisa diperlakukan tidak adil, kita diam, kita tenang, kita seolah-olah ya sudahlah, tidak adil. Hari ini aku dijajah habis-habisan. Itu tadi Daud berkata, aku lagi dikelilingi dengan musuh yang beribu-ribu musuh. Tapi percayalah, mereka sedang mempermainkan Tuhan yang ada di pihak orang benar. Tanpa mereka sadari, ketika mereka mempermainkan Tuhan, mereka akan berurusan dengan kuasa Tuhan. Makanya begitu mereka bayar harga, hancurnya luar biasa. Tapi buat ibu yang sabar, jalan yang ditempuh, ibu akan lihat kemenangan. Ibu akan lihat kebahagiaan nanti, menikmati hidup, berhasil, beruntung itu akan digenapi. Karena pertolongan Tuhan segera terjadi. Tetap kuat ibu, tetap semangat. Jangan terus lihat hasil. Sekali lagi, siapa yang malam ini sedang jalani proses, mulai tutup mata sama hasil. Mulai buka mata dengan melihat Tuhan. Itu nomor satu. Itu kekuatan kita hari-hari ini. Semakin saudara lihat hasil, semakin dipikir dengan akal, semakin direnungkan, membuat kita akan depresi. Tapi semakin kita melihat Tuhan, semakin kita merenungkan kebesaran Tuhan, semakin kita akan jadi orang yang berhasil. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, pertanyaan yang cukup sering juga ditanyakan ini muncul lagi, jika suami KDRT atau pukul istri sampai terluka parah ya, apakah boleh bercerai atau meninggalkan suami tanpa cerai, jadi pisah gitu? Gimana Bu? Yes.
Kalau berpisah boleh ya, tapi kalau bercerai jangan. Karena kita itu tahu kalau Tuhan sudah bilang gini, "Nak, aku itu benci sama perceraian." Nggak tahu, pokoknya alasannya aku tuh benci sama perceraian, karena saya melihat di Ibrani 13 ayat 4. Kenapa Tuhan benci perceraian? Karena Tuhan itu ngomong, "Hendaklah kamu semua hormat terhadap perkawinan." Itu kata kuncinya. Saya waktu itu ngomong gini, kenapa ya Tuhan benci perceraian? Satu kali Tuhan bukakan saya di Ibrani 13 ayat 4. Tuhan itu bilang gini, ini loh alasan kenapa aku tuh benci perceraian. Karena aku tuh sudah ngomong, hendaklah kamu semua hormat terhadap perkawinan dan jangan pernah mengotori tempat tidur. Itu artinya sekali menikah, hormati perkawinanmu, hormati pasanganmu, seburuk apapun pasanganmu, mau KDRT, mau zina, mau pelit, mau penjudi, hormati perkawinanmu berarti hormati pasanganmu, jangan pernah mengotori tempat tidurmu, berarti tidak boleh ganti pasangan. Makanya firman Tuhan berkata, orang pezina akan dihukum. Berarti kalau kita hari ini mau cerai, nanti kita itu akan bayar harga semua, ada hukumannya. Lebih baik kita hormati aja pasanganmu. Walaupun Bu Eli tidak bisa cari uang bokek, Bu Eli sudah bokek, males minta makan enak, sudah masain yang enak aja. Nanti upahmu besar di surga. Tidak usah hitung-hitungan dengan prosesnya Tuhan. Karena nanti upahmu akan besar di surga. Ya, jadi sekali lagi Ibu, hormati perkawinan, hormati pasanganmu yang lagi KDRT dan sebagainya. Kalau itu membahayakan nyawa, lebih baik berpisah. Tapi jangan pernah bercerai. Ya, sekali lagi yang belum bercerai, yang sudah bercerai, saya tidak menghakimi, tapi pasti mereka juga sudah diampuni. Tapi ada konsekuensinya tetap. Tapi yang belum bercerai, malam ini putuskan tidak akan pernah bercerai. Ketika Tuhan benci perceraian, hormati aja perkawinan. Sudah hormati pasanganmu, seburuk apapun itu harus dilakukan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada seorang ibu yang sudah dapat putusan cerai dari hakim, tapi di keputusan itu mungkin ya ada hal-hal yang kewajiban-kewajiban suami, tapi suami nggak penuhi sampai hari ini, bahkan sudah lost contact. Suami nggak penuhi, saya nggak ngerti kewajibannya apa saja ya, mungkin bulanan atau mungkin harta gono gini. Bagaimana Bu? Apakah lebih baik lapor polisi, laporkan lagi suami ke polisi atau gimana Bu? Menurut saya kalau sudah suami tidak tanggung jawab, ya berarti dia sudah memang tidak mau tanggung jawab. Menurut saya kalau dilaporkan ke polisi juga tidak ada gunanya. Ya, lebih baik laporkan sama Tuhan Yesus. Saya juga lagi konselingi seorang ibu yang tidak dibiayai suami juga. Saya cuma bilang sama ibu ini, yuk Bu, Ibu buktikan aja Tuhan yang besar, imanmu apa sama Tuhan. Kalau imanmu, Tuhan pasti kirim burung gagak dan sungai kerit untuk memelihara ibu dan seisi rumah, maka itu pasti Tuhan lakukan. Kalau Tuhan sudah sediakan 12 bakul, 1 bulan 1 bakul, ibu tidak akan kekurangan. Tidak tahu caranya. Burung di udara aja dipelihara. Masa ibu dan anak-anak tidak dipelihara? Daripada ngelaporin ke polisi tidak ada gunanya, nanti malah sakit hati. Lebih baik ibu sekarang duduk diam, tenang, percaya, terletak kekuatan. Nanti lihat pembuktiannya. Kita semua belajar hari-hari ini. Tuhan tuh suka lo tantangan. Kalau saudara lagi ngalami masalah, saudara duduk aja ngomong gini, Tuhan, aku cuma tunggu pembuktianmu. Aku tunggu bagaimana pembuktian imanku akan digenapi Tuhan. Lihat, musuhku pasti mundur, tersandung, jatuh seperti firman-Mu. Engkau kalau berperang buat aku cukup diam saja. Dan waktu engkau berperang Tuhan, engkau pasti melakukan perkara besar. Ini perlu diucapkan. Karena setiap kali kita mengucapkan firman, kita sedang mengklaim. Kita sedang hari ini berkata di depan Tuhan bahwa firman yang
aku ucapkan tidak akan pernah aku tunda-tunda lagi. Semuanya akan digenapi di atas muka bumi sempurna dan segera. Roma 9 ayat 6 kalau enggak salah. Yeskiel 12 ayat 32. Itu semua harus diucapkan. Makanya waktu kita mengklaim firman, maka Tuhan akan berkata, aku tidak akan pernah menunda-nunda atas firman. Halo, Bu Gembala. Menghilang ya. Sebentar, mungkin Ibu Gembala terpental ya, sebentar ya. Mohon sabar sebentar. Ibu Gembala sudah? Oh, low bed, oke. Nah, sudah masuk lagi Bu Gembala, dibuka mute-nya lagi Bu. Bu Gembala. Ya. Halo, Bu Gembala sudah bisa bergabung lagi? Ya Bu, bisa dibuka mute-nya Bu. Tadi sempat terputus? Fran, sudah Fran? Oke, sudah sempat terputus ya. Ya, baik. sudah. Oke. Ya. Bisa dengar suara saya dengan jelas Bu? Ya, Fran? Ya. Bisa ya, dengar? Suara saya jelas. Ini Dengar, udah pakai wifi-nya hotel sudah dipakai ini kok. Ininya bandwidth-nya sangat jelek, signalnya sangat jelek. Sudah. Ya, signalnya sangat buruk ya. Baik. Ya, Fran? Halo. Halo. Ya, Fran? Ya, bisa dengar suara saya? Bisa. Bisa ya? Bisa, Fran. Baik, oke. Bisa. Ya, baik. Ini masih ada yang bertanya tentang kutuk keturunan. Masih tetap ditanyakan apakah ada, karena kok kejadian suaminya itu kok sama dengan orang tuanya. Ini masih ditanyakan loh Bu, silakan. Ya, sebenarnya banyak yang berkata sebenarnya waktu kita terima Yesus itu semua kutuk itu sudah dibayar lunas ya. Tapi yang membuat kita kena kutuk lagi kalau ada celah. Makanya banyak orang hari-hari ini kalau anak itu bisa niru persis papanya karena dia mengopi. Makanya banyak kejadian kalau anak ini kepahitan itu celah. Sehingga apa yang dibenci itu yang dilakukan. Makanya kita nggak boleh benci, anak-anak diajari jangan pernah benci perbuatan orang tua. Begitu kita benci, sekalipun kita sudah jadi orang benar, itu celah. Makanya kita itu jangan pernah buka celah di hati. Hati itu bahaya. Lihat ya, orang kalau digendam, kalau orang hidup dalam kepahitan, itu banyak yang ngomong. Orang yang gampang masuk santet, terus guna-guna ilmu telu, itu orang yang simpen kepahitan, yang bocor hati. Tapi selama kita bisa jaga hati dengan baik, damai, sejahtera, tidak punya pahit, sulit dikerjai. Pasti sulit. Tapi begitu kita mulai kepahitan, itu akan buka celah dan kita pasti akan kena dikerjai. Nah, banyak orang yang hari-hari ini melihat kalau seorang anak membenci papanya, maka dia akan melakukan persis apa yang dibenci. Itu sudah saya selidiki. Beberapa orang sekitar saya, orang terdekat saya, selalu saya selidiki. Ada orang yang bercerita gini, Bu, saya itu heran. Suami saya narkoba, anak saya yang dulu benci papanya, hari ini juga jatuh narkoba. Nah, ini celah. Makanya ketika anak membenci dan orang tua tidak bisa menasehati, maka yang dibenci itulah yang dilakukan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ya. Ini ada pertanyaan yang saya sendiri agak bingung. Apakah boleh Bu kalau saya tidak mengakui lagi anniversary? Tidak mengakui lagi anniversary kami sampai Tuhan pulihkan. Tidak mengakui maksudnya tanggal pernikahannya begitu? Atau gimana?
Iya, itu kan cuman tanggal ya, enggak jadi masalah. Kalau buat saya biasanya tiap anniversary ya, kalau memang sudah enggak bisa apa namanya ketemu orangnya lagi ya diucapin aja. Kalau diucapin karena kita mau nyisipin doa, itu aja ya. Enggak diperingati juga enggak jadi masalah. Tapi di hari pernikahan kita berdoa, Tuhan terima kasih seperti kesaksian Bu NN minggu lalu. Terima kasih buat pelukan hangat suamiku di hari anniversary ini, walaupun tidak ada pribadinya. Ya, saudara mungkin bisa duduk sendiri, pasang lilin, tiup-tiup sendiri, membayangkan orangnya di depannya. It's okay, enggak apa-apa. Itu iman kok ya. Tapi yang penting hati, Bu. Jaga hati paling penting ya. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, puji nama Tuhan. Ini pertanyaan yang juga cukup sering tentang tekanan orang tua yang melihat anaknya sudah pisah dengan suaminya dan suaminya sudah punya selingkuhan, tinggal dengan wanita tobat dan kemudian punya anak gitu, dan orang tua selalu bilang cerai aja, tapi dia tetap bertahan. Dia tetap bertahan. Nah, gimana Bu? Apa memang harus tetap bertahan atau mengikuti saran dari orang tua, Bu? Ya jangan, harusnya tetap berproses sama Tuhan, kan belum selesai, ya kan? Kalau kita selesai nanti ketika kita pulang ke rumah Bapak, prosesmu masih dilanjutkan, kasih setia Tuhan juga berlanjut, jangan dengar kemauan manusia, ya. Jangan takut, jangan banyak dengar apa kata orang, tetap dengar apa kata Tuhan. Sekalipun tidak gampang, bahkan saya itu konselingi satu ibu, kasihan juga sih. Dia bilang, Bu, saya ini berat loh, Bu, enggak gampang. Anak-anak saya itu kalau saya enggak cerai sama papanya, anak-anak saya itu bisa pukul saya. Anak saya itu bisa pukuli saya, bisa marahi saya, bisa hari itu marah besar sama saya. Itu buat saya itu juga enggak gampang. Satu sisi saya harus bertahan. Satu sisi anak saya itu yang satu kalau saya enggak mau cerai sama papanya, saya dipukul, Bu Eli. Terus bagaimana? Ya saya cuma bilang sama ibu ini, Bu, enggak usah takut sama anak. Ibu hari ini ngalami penderitaan. Ada kan firman Tuhan, berbahagialah jika engkau menderita karena hidup dalam kebenaran. Maka engkau yang punya apa ya, kalau nggak salah di Matius 5 itu, maka engkaulah yang berbahagialah engkau jika engkau menderita karena engkau membela kebenaran. Itu kita percaya hari ini Ibu jangan sampai karena orang tua memaksa untuk bercerai, tapi Tuhan bilang jangan, saudara lebih menuruti orang tua. Ya, percayalah ketika Ibu sudah menikah, itu berarti mulai hari ini bagiannya adalah bagian bagaimana Ibu menjadi miliknya suami, bukan lagi dua, melainkan satu. Karena orang sudah menikah itu meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan suaminya. Jadi sekali lagi Ibu dengar apa kata Tuhan. Ya, itu aja. Jangan sampai Ibu melemah hatinya. Baik, sudah dijawab pertanyaannya. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik nih. Bu, saya ini jatuh cinta sebenarnya sama orang, tapi kok rasanya dia bukan jodoh saya ya. Gimana ya supaya bisa ngelupain dia, tidak teringat-ingat lagi sama dia. Cara ngelupainnya gimana? Karena merasa bukan jodohnya gitu. Gimana ya Bu? Ya itu pertanyaan yang saudara bisa jawab sendiri. Harusnya ya kalau memang bukan jodoh, minta kekuatan aja sama Tuhan ya. Kan Tuhan itu tahu yang terbaik. Imani aja itu bukan yang terbaik. Tuhan sudah kasih yang terbaik buat Ibu ya, buat apa? Bukan Ibu ya kalau masih belum menikah ya. Karena masa depan tuh masih panjang ya. Kalau Tuhan sudah kasih nanti pasti yang terbaik. Jadi Ibu berusaha melupakan yang buruk, buat apa diingat-ingat. Yang diingat-ingat jodoh yang akan datang. Bayangin aja, aku punya jodoh. Ada kan kesaksian ya seorang pembantu rumah tangga itu, satu kali dia itu berdoa sama Tuhan kepingin dapat jodoh seperti yang dia bayangkan, yang baik seperti ini. Ternyata waktu dia kerja di rumah majikannya, tiba-tiba ada tamu temennya majikannya dari luar negeri, kalau tidak salah dari Eropa, bermalam di rumah itu, jatuh cinta loh sama pembantu ini. Dan singkat cerita pembantu ini dinikahi, sekarang jadi istrinya bos. Jadi istrinya. Dan dia bilang, apa yang menjadi mimpinya dia, Tuhan tuh jawab.
seperti yang dia bayangkan. Dia kepingin dapat suami orang luar ya, orang luar. Dia pengen dapat suami yang ganteng, yang seperti ini, seperti ini. Kriterianya baik lagi. Makanya bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Jadikan mimpi itu tetap ya. Yang tadi itu di Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Jadi kalau ibu hari ini mempertahankan tidak mau cerai, sementara orang tua lagi menyala-nyalakan ibu sampai rasanya sakit semua, dikata-katai anak durhaka, tidak tahu diri, tidak apa-apa. Tapi satu hal, ibu tetap punya kerajaan surga. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Iya, baik. Sudah dijawab lagi. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari seorang ibu yang sedang mengalami proses gugatan cerai dari suaminya, dan kemudian kayaknya suaminya ini sedang mencuci otak anaknya sehingga anaknya membenci juga ibu ini. Gitu. Jadi ini lagi digugat cerai terus anak-anak membenci. Bagaimana seharusnya sikap saya, Bu? Ya, itu banyak dialami ya. Kejadian seorang ibu yang selalu banyak dibenci sama anak-anaknya karena tidak mau cerai, bahkan anak-anaknya bisa berpihak papanya. Kita percaya ada banyak tangan yang mau menjatuhkan ibu. Kita cukup satu tangan Tuhan. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan Tuhan meninggikan, tangan Tuhan juga yang akan memberikan kemenangan. 3 tangan Tuhan yang sudah saya bahas, tangan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan Tuhan akan meninggikan, dan tangan Tuhan akan memberi kemenangan. Jadi ibu jangan takut, sekalipun anak-anakmu tidak bela ibu, tapi cukup pembelaan Tuhan pasti nyata, dan pembelaan Tuhan itu jelas ibu akan berhasil, tidak akan buntung. Percayalah, tapi kalau ibu nuruti apa kata anak-anak, maka tangan kanan Tuhan nanti tidak akan melakukan keperkasaan buat ibu. Ya, ibu bertahan walaupun dimusuhi itu cuma sesaat. Bahkan ada seorang ibu yang bertahan sampai dimusuhi mertua, dimusuhi seisi rumah. Dia tetap pegang teguh dengan pernikahannya, dan Tuhan tuh tidak pernah tidur kok buat orang benar. Tuhan bela hidup ibu ini, kebenaran pasti membela. Itu tadi ya. Jangan takut ibu berdiri di atas kebenaran, karena ibu lagi punya kerajaan surga yang pasti berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Ada pertanyaan lain? Ya. Oke, ini ada yang bertanya begini. Bila seorang pelakor berbuat jahat kepada kita, tapi sebenarnya dia sudah tidak punya hubungan lagi dengan suami, sudah selesai. Apakah perbuatan jahat itu tetap ada konsekuensinya? Jelas ada lah pasti ya Bu ya. Dan Tuhan tetap ya akan berperkara dengan dia. Gimana Iya, Bu? itu sudah bukan kedaulatan kita ya. Ibu tidak usah mikirkan pembalasan Tuhan buat orang-orang yang jahat sama ibu. Walaupun sekarang sudah putus, masih kelihatan eksis, enak. Ya sudahlah, biarin aja. Toh kita juga bukan hakim yang adil, tapi pasti ada. Setiap perbuatan jahat itu pasti ada akibat yang akan dia bayar ya. Mungkin hari ini belum, tapi suatu kali pasti itu ya. Kita kan tidak tahu secara detail apa yang mereka alami, kan tidak mungkin ditunjukkan, tapi pasti ada. Jadi ibu jangan lihat lagi pelakor ya, sudah dipulihkan, jangan lihat pelakor lagi, nanti ibu sendiri yang diproses Tuhan, tidak berhasil nanti ya, karena hati ibu kotor, lihat pelakor kotor, lihat pelakor hatinya kotor, nanti ibu juga diproses Tuhan diulang-ulang nanti. Jangan pernah ngotori hati ibu, lebih baik lihat firman, lihat Tuhan aja ya. Doakan pelakor supaya bertobat, itu jauh lebih baik daripada diamati terus kapan jatuhnya ya, kapan jatuhnya. Nah itu tidak boleh. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pertanyaan terakhir ya Bu. Nah, ini ada seorang ibu punya temannya ini pelakor. Memiliki anak dengan mantan bosnya, pria beristri. Nah, kan berarti temannya ini seorang pelakor. Nah, kira-kira nasihat-nasihat apa yang perlu disampaikan kepada teman ini? Karena kan tentunya si istri yang sahnya kan bergumul untuk ini apa namanya pernikahannya. Gimana Bu? Iya. Kasih khotbah saya itu banyak itu ya, bayar harga tabur tua itu banyak ya. Ibu kasih aja khotbah saya bagaimana orang yang tabur tuai, karena cepat atau lambat suatu kali
kasih tahu aja, misalnya 10 tahun dia masih bisa eksis, itu pun diperhitungkan loh bayar harganya. Nanti kalinya juga 10 loh, nggak main-main loh. Tuhan memperhitungkan jerih payah kita, nggak pernah sia-sia. Tapi sebaliknya kalau kita juga hari ini hidup dalam dosa, apa yang kita tabur juga pasti kita tuai. Makanya jangan enak-enak buat orang berdosa, ndak terjadi apa-apa. Itu masuk. Kan Tuhan bilang gini, sengsara saudara ditampung, air mata ditampung. Lah orang berdosa nanti juga kesalahannya semua ditampung. Kan Tuhan cuma punya dua cawan murka sama cawan berkat. Nah, cawan berkatnya buat kita orang benar, cawan murkanya Tuhan nanti jatuh ke yaitu buat orang yang jadi pelakor. Nggak ada loh pembedaan, semuanya akan bayar harga. Ya, bayar harganya mahal jadi pelakor itu. Karena itu enggak main-main ya. Itu nyakiti berapa orang jadi pelakor itu. Sudah istri disakiti, anak-anak disakiti, ya, Tuhan disakiti. Waduh, itu nanti lebih-lebih lagi. Makanya kasih aja khotbah saya bagaimana ada yang khotbah saya bayar tabur tuai aja sambil dinasehati. Yuk bangkit jadi orang benar karena Tuhan kamu jangan pernah mempermainkan Tuhan. Kamu hari ini sedang mempermainkan Tuhan dengan sengaja melawan kebenaran. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sudah cukup saya rasa ya pertanyaan-pertanyaannya. Baik, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah ini dengan berdoa syafaat dan kemudian nanti ditutup doa berkat oleh Ibu Gembala. Silakan yang akan berdoa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kami bersyukur untuk hari ini, kalau kami boleh Tuhan mengerti akan kebenaran firman-Mu, berproses untuk berhasil. Karena kami tahu ini adalah karya pertolongan Tuhan, buat hidup kami menjadi manusia yang baru, diperbarui Tuhan setiap hari untuk menjalankan kehendak-Mu. Karena kami percaya ini semua adalah tentang Tuhan dalam hidup kami, bukan tentang kami. Biarlah Tuhan, tangan kasih-Mu Tuhan yang terus Tuhan ada dalam kehidupan kami, membuat kami berhasil. Dan karya keselamatan-Mu ada dalam setiap anak-anak-Mu yang tetap berharap kepadamu, yang tidak pernah Engkau kecewakan atas kehidupan kami. Biarlah kami boleh menunggu dengan setia di ruang tunggu Tuhan. Kami tahu Tuhan, sekarang Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kananmu. Dan kami percaya apapun yang terjadi atas kehidupan kami katakan kami bersyukur kepadamu karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Terima kasih untuk Ibu Gembala kami, Ibu Eli Kurniawati yang telah memberikan Tuhan semangat kami dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, pengurapan kuasa-Mu yang terus diperbaharui dan otoritas buat Ibu Eli sebagai gembala di PD Victory dan menolong di dalam sebagai penolong dalam keluarganya. Tuhan juga memberkati Pak Nyoto, juga anak-anaknya, mantunya Tuhan Yesus, bahkan Tuhan cucunya Tuhan yang akan lahir. Engkau berikan kesehatan ibunya juga Tuhan anaknya Bapak. Bapak Engkau berkati Tuhan dan setiap Tuhan keluarga demi keluarga dari Ibu Eli Tuhan Yesus. Kuatkan juga Tuhan dan juga kami berdoa untuk Ibu Feni. Kiranya Tuhan memberikan panjang umur, kesehatan, kepekaan yang lebih lagi Tuhan Yesus sebagai pendoa syafaat di PD Victory. Kami juga berdoa untuk setiap Tuhan PD Victory yang kau percayakan yang ada. Baik PD Victory pusat di Surabaya, cabang di Jakarta Tuhan, Bali, di Semarang, Malang, Amerika, Makassar, Manado. Maupun kau akan bukakan Tuhan dengan perlebar kapasitas di kota-kota Tuhan, bahkan Tuhan di berbagai negara Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan dan banyak jiwa-jiwa keluarga-keluarga yang dipulihkan. Kiranya ada kesatuan hati untuk selalu memberi yang terbaik dalam melayani Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat PD Victory yang bergabung Tuhan di berbagai daerah. Ke dalam tangan Tuhan kiranya berkat Tuhan melimpah atas mereka. Mereka diberikan Tuhan kekuatan. Mereka diberikan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Mereka diubahkan, dilepaskan, disembuhkan. Sehingga apa yang ditaburkan Tuhan, mereka semakin hari boleh semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap acara yang akan Tuhan diadakan, Tuhan, baik yang di Jakarta maupun di cabang-cabang. Tuhan, tolong Tuhan, biarlah acara ini Tuhan
Biar memuliakan nama Tuhan dan banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan dan dilepaskan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan mengampuni, melindungi setiap kesalahan bangsa kami. Kiranya Tuhan juga Tuhan Yesus yang akan menjadi Tuhan atas negara Indonesia. Indonesia diberkati, Indonesia Tuhan dilimpahi, dan kiranya perkenanan Tuhan turun atas Indonesia. Kami katakan Indonesia pulih, Indonesia maju, Indonesia selalu Tuhan ada di dalam hatimu. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu, dan sebelum kami berpisah, kami ingin menerima berkat daripada Tuhan melalui hamba-Mu, Bu Eli Kurniawati. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, Kau juga berkati Bu NN semua, setiap kami dalam pergumulan kami sudah serahkan dalam tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu yang onsite ya. Semuanya, saya nanti Selasa ada di Surabaya juga ya. Nanti ada di Semarang, sampai ketemu.